Jadi di launching iPhone 15 Pro kemarin, Apple cukup ngebanggain kemampuan chipset A17 Pro-nya yang bisa jalanin game AAA atau bisa dibilang game berat yang biasa dimainin di konsol atau PC. Dan beberapa hari lalu baru aja salah satu gamenya yaitu Resident Evil. Jadi game ini bisa kita download gratis di App Store ya, sekitar 1,3 GB. Yang gue cukup kaget sih, enteng bener. Tapi ternyata pas masuk masih download lagi sekitar 7,9. Terus kemana sisanya? Kita mesti bayar lagi buat mainin full versionnya. Untuk yang pakai 16 GB ini termasuk gede? Nggak juga sih. Kalau dibandingin sama Genshin Impact di Android, total download hampir 30 GB. Sedangkan versi Mac buat Resident Evil Village ini ada di 34 GB-an. Oke, jadi langsung aja gue mulai di jam setengah 11 dengan posisi baterai 83% dan suhu 31 derajat. Lu, habis ini bakal gue mentokin dan lihat hasilnya. Sisanya banyak settingan lain yang gue kelihatan karakter yang kita gerakin, bukan cuma tangan doang. Dan kita mulai dengan baterai 83 berkurang 20%. Overall dari sisi baterai sebenarnya sama ya dengan hasil tes gaming Genshin Impact HS60 di HP Android bersnapdragon 8 Gen 2. Berkurang 10% selama 20 menitan main. Tapi kalau ditanya lebih hemat mana, kurang tahu juga sih. Karena emang beda game dan mana yang lebih berat juga gue nggak tahu dari kedua ini. Buat overall pengalaman gaming di HP ini, nanti kita lanjutin setelah gua tes pakai settingan tinggi. Bakal meleleh nggak ya iPhone ini? Oh iya guys, mohon maaf juga kalau gua nggak sempet kasih lihat grafik FPS-nya. Karena tools yang biasa gua pakai yaitu Vitesse Perf Dock masih belum support ya. Katanya tengah atau akhir bulan ini udah bisa cobain di iPhone 15 Pro Max. Habis itu gue sempat dinginin dulu HP-nya bentar dan mungkin di 5,9. Tapi nggak apa-apa deh, hajar aja. Pas pertama kali coba, langsung Shopee tadi ya. Tapi gue coba main lagi. Dan sekitar 4 menit setelahnya nge-crash lagi 100%. Kesimpulannya, sangat mulus dan menyenangkan main di settingan recommended-nya. Tapi kalau dimaksimalin, agak berat dan nge-crash setiap 5 menit sekali. Dari sisi baterai, kalau 20 menit berkurang 10%, artinya dari mungkin teman-teman pengguna Steam Deck atau sejenisnya bisa bantu jawab. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah bisa gantiin handheld atau malah game konsol kayak PS5 atau Steam Deck? Menurut gue bisa aja ya. Kalau mau disambungin ke monitor tinggal colok USB. Ingat, tetap ada limitasi kayak settingan yang belum bisa dimaksimalin tadi. Cuman gue sendiri ya agak sayang sih kalau beli HP ini cuman buat ngegame. Takutnya HP-nya nggak awet gitu. Secara suhunya cukup tinggi dan baterainya berkurang cepat. Kalau sesekali buat refreshing sih baru cocok. Dan terakhir, gue serius pengen tahu dari teman-teman gamer yang biasa main game konsol ataupun handheld. Apakah pengalamannya sama, lebih enak di PS5, Steam Deck, atau malah lebih baik di iPhone ini? Coba ya bantu bagi pengalamannya guys, karena jujur gue jarang atau malah gak pernah main PS5 atau Steam Deck sama sekali sih. Baru nyicil sticknya aja. Makasih buat yang udah nonton dan jangan lupa bantu like video ini ya, bakal berarti banget buat gue. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye! Banding 14 Pro Max di 240 gram. Baterai juga lebih banyak ya dengan 4441 mAh yang meningkat. Bikin lebih lama waktu standby-nya. Dan sebuah smartphone, iPhone 15 Pro Max ini benar-benar contoh nyata kuat performanya. Dan alasan utama berkat chipset terbaru di Apple A70 Pro, ini selalu jadi sadis buat kelas smartphone. Sistem fabrikasi 3 nanometer dengan arsitektur 6 loading time yang sangat cepat. Ini jadi kemampuan yang paling saya suka, atau bahkan performa gamenya yang selalu diandelin. Nggak ada lemotnya sama sekali, dan berasa banget buasnya dari performa sebuah HP. 3. Kameranya andal. Nah, yang paling saya suka lagi adalah kameranya. Ini jelas banget rasa peningkatannya. Kalau bahas list spek kamera sih akan terlihat biasa aja dibandingin dengan spek kamera smartphone Android lainnya. Tapi sebanding sih sama performanya. Karena mahal itu jadinya lebih hati-hati. ISR juga punya tempered glass buat iPhone 15. Nggak perlu ribet dan takut enggak dengan baik. Kalau misalnya kamu mau ganti juga gampang, tinggal congkel aja buat ngebukanya. Alat congkelnya juga udah disediain di sini. Sama-sama kuat juga, jadi aman terlihat. Mulai dari yang paling simple yaitu hard case ISR Ice Silk. Jadi di belakang ini bisa tetap nunjukin warna khas iPhone 15 Pro Max saya. Kalau kalian perhatikan di bagian sudutnya lebih lembut dan juga desainnya mencuat yang ngebuat iPhone 15 transparan dan membuatnya tampil klasik dengan warna asli smartphone yang ditonjolin. By the way, ini tipis banget loh, hanya 1,1 mm aja dan rasanya kayak nggak pakai casing aja. Dari semuanya sih yang paling menarik ya ISR Cloud Soft Kickstand Halo Lock ini ada